Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz semua? Semoga anak-anak Ustadz yang sedang menonton video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarganya di rumah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tema 4, subtema 3, pembelajaran 2 dan 3. Sebelumnya silakan disiapkan dulu buku tematiknya. Dan sebelum melanjutkan video ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, muatan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah kita akan belajar mengenai hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila. Kemudian yang kedua, kita akan mengenal pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian lingkungan. Dan yang ketiga, kita akan memberi pendapat mengenai suatu cerita. Dan yang terakhir adalah kita akan berlatih menggambar. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenal nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua Pancasila. Apakah kalian masih ingat? Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan mengenal hubungan dan makna nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila. Untuk lebih memahaminya, marilah kita bersama-sama membaca teks sikap gotong royong di Kampung Nelayan. Nah, dari cerita tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa sikap gotong royong merupakan sikap yang seyogianya dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap gotong royong ini juga termasuk salah satu dalam pengamalan nilai ketiga Pancasila. Sekarang marilah kita perhatikan simbol sila ketiga Pancasila berikut ini. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan sebuah pohon beringin. Arti pohon beringin dalam Pancasila merupakan tempat berlindung atau tempat berteduh. Pohon beringin yang memiliki akar menggantung merupakan representasi dari negara Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Makna dari sila ketiga Pancasila ini adalah bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cinta damai dan persatuan, serta tidak mementingkan kepentingan pribadi. Sekarang marilah kita membaca teks halaman 114. Nah, berdasarkan teks tersebut, ternyata barang-barang bekas dapat dijadikan sebagai barang yang bernilai apabila kita kelola dengan baik. Di samping dapat menghasilkan uang, barang-barang tersebut juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan yang berdampak buruk bagi kehidupan. Sekarang marilah kita mengingat kembali mengenai cerita tupai dan ikan gabus pada pembelajaran yang telah lalu. Apa pendapatmu mengenai tokoh si tupai dan si ikan gabus? Nilai moral apa yang bisa kita pelajari dari kisah tersebut? Silahkan dicari ya. Baiklah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar menjelaskan hubungan simbol dan makna sila ketiga pada Pancasila. Kemudian kita sudah belajar mengenal pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, kita sudah memberikan pendapat mengenai suatu cerita. Untuk tugas pada hari ini adalah Ananda semua silahkan menggambar dengan tema nelayan seperti berikut ini. Silahkan dikreasikan seindah dan sebagus mungkin dan dikumpulkan tepat waktu kepada ustadz ustazah di kelasnya masing-masing. Mengenai sikap bergotong royong, Allah Subhanahu wa taala
telah menegaskan dalam firman-Nya Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kerusakan, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Terima kasih kepada anak-anak Ustadz semua yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustadz mohon maaf jika terdapat kekurangan. Sampai bertemu kembali bersama Ustadz Ustazah yang lain di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.